Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus Vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kasih setia yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami, bahkan rahmat, kerahiman, dan pengampunan. Engkau tidak pernah memandang hina kami, bahkan sekalipun kami orang yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa. Tetapi melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau menyapa, mendekati, dan menawarkan keselamatan yang dalam bentuk sumber air kehidupan yang boleh kami terima, yang memberikan kesegaran dan kesucian bagi kami. Semoga kami semakin mengimani Yesus Kristus Putramu sebagai air kehidupan bagi kami semua, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 4 ayat 5-42. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang telah memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah
ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, sekarang nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu, datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Sementara itu, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Maka mereka pun meninggalkan kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus. Kata mereka, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai.
Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria itu mengubah segalanya. Pertama-tama, perubahan terjadi dalam diri perempuan itu, yang semula hanya dengan rasa sakwasangka, curiga, suudon. Ketika Yesus meminta air kepadanya, perempuan itu spontan mengatakan, "Bagaimana engkau orang Yahudi dan minta air kepadaku, seorang Samaria?" Orang Yahudi dan orang Samaria tidak pernah bergaul secara baik dan harmonis. Mereka saling membenci satu terhadap yang lain karena orang-orang Yahudi cenderung menghina dan merendahkan orang-orang Samaria. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus justru mengangkat perempuan Samaria ini untuk menyelamatkan dia. Bahkan di akhir Injil, kita membaca bagaimana justru orang-orang Samaria yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus tidak hanya menyelamatkan orang-orang tertentu, bangsa tertentu, agama tertentu, kelompok tertentu, tetapi Yesus adalah juru selamat dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dan pernyataan itu justru muncul dari orang-orang Samaria yang percaya kepada Yesus setelah datang kepadanya, mendengarkan dia. Memang pada awalnya mereka datang kepada Yesus karena menerima kesaksian dari perempuan Samaria itu. Perubahan yang dialami oleh perempuan itu dahsyat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama dia berubah dari cara pandang yang tentu sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Pada umumnya orang Samaria dan Yahudi tidak bergaul, dan berubah menjadi komunikasi yang intensif, yang sangat mendalam, sampai-sampai perempuan ini mengalami perubahan yang dahsyat pada level yang lebih mendalam. Dari suudon, prasangka, pada akhirnya perempuan itu yang pada awalnya menyapa Yesus sebagai Tuan, pada bagian berikutnya perempuan itu menyapa Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, Kristus. Perempuan itu mengalami perubahan karena Yesus.
perjumpaan dengan Yesus membuat dia berubah 180 derajat. Dia yang dalam konteks Injil hari ini, perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub dan di tengah hari, itu berarti satu tindakan yang tidak pada umumnya terjadi. Mengapa? Karena orang Samaria biasanya juga orang-orang Yahudi menimba air di sumur Yakub itu tentu di saat hari masih gelap, atau setidaknya tidak di tengah hari yang panas terik. Tampaknya perempuan ini memang mencari celah, karena dia memang diberi bukan hanya dicap sebagai orang yang tidak baik. Kenyataannya memang begitu, dan Yesus melihat dia sudah bersuami 5 orang, dan yang 1 orang bersamanya itu bukan suaminya. Satu pernyataan yang menggambarkan secara moral bagaimana kehidupan perempuan itu. Tetapi Yesus tidak menghakimi perempuan itu. Oke lah, itu realitas yang kamu hadapi. Tetapi kalau kamu percaya kepadaku, air kehidupan akan memancar dari dalam hidupmu, dari hatimu, yang membersihkan dan menyucikan kehidupanmu. Dan kita melihat perempuan itu percaya, menerima Yesus, kemudian bersaksi kepada orang-orang yang biasanya dihindari, tetapi justru perempuan itu mencari mereka, dan tanpa malu, tanpa takut, bicara tentang Yesus. Dia lupa dengan seluruh stigma yang distempelkan, dicapkan dalam dirinya. Yang penting dia mengalami sukacita karena perjumpaan dengan Yesus. Seluruh masa lalu itu ditinggalkan. Dia memulai kehidupan yang baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini pesan yang bisa kita timba dari Injil pada hari ini, bahwa perjumpaan dengan Yesus itu akan mengubah kehidupan kita. Apakah kita sudah berubah dari masa lalu yang buruk menjadi baik, dari yang biasanya tidak peduli menjadi semakin peduli, biasanya dikuasai prasangka suudzon, menjadi orang yang selalu berpikiran positif pada orang lain? Itulah bentuk-bentuk perubahan buah perjumpaan dengan Yesus. Itu salah satu yang bisa kita renungkan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.